Junior juga nonton. Iya benar. Kalau tamu lagi kira anak lawan-lawan mulai hilangin aja. Cerita Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW dikasih dihantarkan unap, beliau mengambil, kemudian beliau mengatakan Bismillah. Setelah itu si Adas ini heran, ini orang membaca sesuatu yang tak pernah lagi aku dengar di Taif ini, pembacaan beliau ini, padahal ringkaskan Bismillah. Rasulullah tersenyum, kemudian mengatakan, bertanya kepada Adas ini, wahai pemuda, namamu siapa, kamu agamanya apa, dan kamu berasal dari mana? Jadi tiga pertanyaan. Kata Adas, namaku Adas, kemudian agamaku Nasrani, kemudian aku berasal dari Ninawa. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Kata Rasulullah, di sana itu, di Ninawa itu ada seseorang yang bernama Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku dan dia juga seorang nabi seperti aku. Itu yang diutarakan oleh Rasul kepada Adas. Mendengar begitu, Adas ini langsung tersungkur, dia bertunduk dan mencium kaki baginda Rasul SAW, dan dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Rasulullah SAW. Jadi mengucap syahadat. Setelah itu, karena Rasulullah mengatakan Yunus bin Matta itu adalah saudaraku dan dia juga seorang nabi. Nah, disitulah Adas ini masuk Islam. Setelah Adas masuk Islam, majikannya heran dan mengatakan, sihir apa yang menimpa kamu wahai Adas? Jadi dibilangin Rasulullah itu menyihir atau memperbuat sesuatu sehingga Adas mengikuti agama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berdakwah puluhan hari, berbulan-bulan berjalan kaki. Yang beriman cuma satu, itu malaikat Jibril datang ingin membalaskan apa yang dialami oleh Rasulullah, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Malah beliau mendoakan, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Kemudian dalam perkataan beliau yang masyhur, perkataan Rasul yang masyhur, arju an takhruja min sulbihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku mengharap, kata Rasulullah, bahwasanya keluar daripada sulbi atau daripada zuriat mereka nanti orang yang menyembah akan Allah dan mereka tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Artinya mereka bertauhid, mereka beriman kepada Allah. Jadi doa Nabi terkabul. Sampai sekarang di Taif itu muslimnya 100% ya. Karena di Saudi Arabia ini tidak ada orang boleh bermurtad kalau bermurah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di Taif ini adalah tempat tinggal atau kampung seorang sahabat sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya sepupu sekali dengan Rasulullah, karena Abbas bersaudara dengan Abdullah. Jadi Abbas ini sebenarnya lahir di Mekah, Sayyidina Abbas, bukan Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Nah, Abdullah bin Abbas inilah waktu kecil dibawa kepada Rasulullah, kemudian didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman kepada anak ini akan agama dan pelajarilah atau diberikanlah ilmu ta'wil kepadanya. Ilmu ta'wil itu ilmu tafsir dulu lah. Makanya Sayyidina Abbas itu dikenal turjumanul Quran, yaitu terjemahnya Al-Quran. Jadi para sahabat setelah Rasulullah wafat, kalau ada ayat-ayat yang muskil, ayat-ayat yang susah dipaham, yang banyak mempunyai tafsir dan sebagainya, mereka rujukannya itu kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini tidak mau tinggal di Mekah
sekalipun beliau juga dalam riwayat-riwayat tarikh itu, menakib itu beliau mengajar di Masjidil Haram. Ibnu Abbas ini apapun perkataan-perkataan itu, bagaimanapun panjangnya, beliau langsung merekam. Satu pun tidak ada yang salah. Makanya ilmu hadis dan ilmu hadis itu juga ada seorang imam namanya Daruqutni. Daruqutni kalau berjalan itu telinga beliau ini beliau tutup, karena kalau mendengar sesuatu nak bermanfaat. Jadi kita nanti ziarah ke Masjid Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian ada perpustakaan, maktabah, barang-barang unik juga di sana. Kemudian ke Masjid Adas, kemudian di Masjid Qo, ya. Masjid Qo juga itu pernah disinggahi oleh Rasulullah. Kemudian tempat pembuatan minyak wangi yang dari bunga melati atau bunga mawar, ya. Kemudian ke pasar buah. Kemudian juga kita mungkin sebelumnya akan ke makan siang, nasi Arab, nasi mandi. Apa aja mandi kan kita tahu dah, hanya makan je dah. Iyalah. Nah, jadi kita menunya ini ayam lah, tapi yang mau daging boleh, tapi pesan bayar sendiri. Nah, kalau daging kambing mau, wallahualam. Kalau pecinta kuliner ya, nah, kayaknya gak sempurna kulinernya kalau gak merasai daging kambing mandi. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Iya. Jadi ayam tuh pas ada. Jadi satu orang nanti berempat seikung ayam cukup lah. Berempat cukup benar lah. Jadi sana kayaknya kita satalam nonggonal tuh untuk berempat. Ayamnya seikung, ya lah, seberempat seorang. Memang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Isa, tapi kaul yang masyhur lagi mengatakan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi kota Taif memang sudah ada. Dan Taif ini penghasil buah yang paling terkenal, paling banyak di kota Mekah. Makanya dinamakan Bustanu Makkah. Jadi Taif ini digelar dengan Bustanu Makkah, kebun atau ya ladangnya atau kebunnya Mekah. Karena buah-buah yang ada dijual di Mekah itu kebanyakan dari Taif. Nanti kita ke pasar buahnya itu yang ramai. Jadi duit Indonesia kada laku di sana lah, pada mau nerima. Jambungnya itu segumpal kekamban nang dibuatinya dalam kotak nonggonal itu kada bayar lipatan lagi. Kalau kita kan lipat dikasih plastik rapi, enggak. Kalau yang ini aja bekukut. Orang kita